Selamat pagi pemirsa. Di sini kita akan membahas suatu isu yang sangat serius, yaitu tentang kesehatan mental mahasiswa baru 2023, tentang maraknya kasus bunuh diri di mahasiswa baru 2023 ini. Dan di sini kita akan membahas bersama pakar narasumber yang memahami tentang hal tersebut. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Kak, boleh kenalin dulu sih dari mana? Halo, aku Aprilia Risma Putri. Saya dari Prodi Psikologi semester 3 kelas A3. Oke, iya Kak. Sini aku mau wawancara tentang ini kesehatan mental kesehatan mental mahasiswa baru. Nah, pertanyaan yang pertama nih Kak. Boleh nggak sih kita minta ceritain pengalaman sewaktu menjadi mahasiswa dulu? Oke. Pengalaman aku waktu menjadi mahasiswa baru di UMSIDA ini itu suatu yang kayak menjadi kondisi titik terendah aku gitu loh. Waktu itu aku sempat dimana keadaanku kayak stres kayak gitu karena aku awalnya itu tuh ngejar negeri PTN tuh kayak ambis banget, makanya aku tuh waktu keterima di UMSIDA itu adalah jalan terakhir aku udah nggak tahu harus mau ngapain lagi dan harus di mana lagi aku daftar universitas. Makanya waktu aku mulai beradaptasi di UMSIDA ini aku agak kesulitan, aku sedikit kayak susah gitu untuk adaptasi dengan lingkungan itu. Karena memang dari diri aku sendiri yang emang menolak dan kondisi makanya mengikuti diri aku. Oh, jadi untuk kalau keadaan mentalnya itu agak down ya berarti? Maksudnya bener-bener rendah banget waktu Iya, betul, itu? betul. Oh, betul. Oke. Langsung yang kedua ya Kak, untuk ini deh, kan akhir-akhir ini untuk terutama mahasiswa baru 2023 ini kan banyak banget kasus bunuh diri gitu. Kakaknya juga tahu. udah tahu kan, apalagi mungkin itu jadi bahasan waktu ketika kuliah. Nah, itu pandangan Anda sebagai diri Anda sendiri sama pandangan secara psikologis, atau kan kakaknya juga mahasiswa psikolog kan. Tuh, silakan. Pertama mulai dari pandangan diri sendiri ya. Pandangan diri aku sendiri itu memang maraknya dunia mental health itu tuh emang lagi viral banget kan. Apalagi minimnya pengetahuan anak-anak Gen Z ini mengenai mental health atau anxiety, dikit-dikit disorder segala macam. Itu menurut aku itu yang harus ditekankan mulai sekarang, mulai saat ini. Nggak harus dari kita sendiri gitu loh, kita sendiri untuk mencari tahu, tapi kita juga harus bisa stay aware gitu sama lingkungan sekitar gitu. Terus untuk teori psikologi yang mungkin bisa dikaitkan selama ini dari semester 3 yang aku pelajarin itu tuh ada banyak banget ya. Yang pertama itu ada teori stres. Teori stres biasanya tuh contohnya nih ya, kayak aku nggak bisa keterima di PTN karena tuntutan akademik yang sangat tinggi gitu kan. Jadi makanya itu aku kena pressure harus nilainya harus bagus lah segala macem. Itu yang buat aku stres. Aku nggak bisa mencapai tujuan itu gitu. Jadi aku maksa diri aku buat mencapai tujuan yang aku mau, bahkan diri aku aja nggak mampu untuk mencapainya gitu. Itu yang bikin aku stres pertama. Terus yang kedua yaitu dari teori dukungan sosial. Gini ya, kita kan di mana-mana buat support system nih ya kan, nggak harus pacar, tapi teman juga bisa, apalagi keluarganya suportif banget. Itu sangat-sangat sangat-sangat penting gitu loh.
That's why itulah yang menjadi kita tuh kayak apa ya, nggak stres banget gitu loh. Jadi kita dapat motivasi untuk terus berkembang dan maju, tuh dapat semangat dari mereka. Terus yang terakhir itu tuh aku taunya dari teori identitas. Jadi di sini kan kita lagi remaja ya, masa-masa pertumbuhan kayak dewasa gitu ya, jalan dewasa. Nah, kita kan masih bimbang gitu, masih bingung gitu untuk menentukan jati diri kita, untuk menentukan tujuan kita tuh mau kemana kayak gitu kan kita bingung ya. Kayak apalagi untuk menentukan lingkungan itu tuh kita tuh kalian biasanya ini nggak sih kayak relate nggak sih kalau temenan kalian ada teman toksik, kalian malah ngikut ke toksiknya, bukan kalian yang bentengin diri kalian sendiri. Nah itu tuh proses teori identitas tuh seperti itu, pencarian jati diri. Nah that's why kita tuh sebagai segimanapun kita harus bisa bentengin diri kita sendiri dengan cara kayak gimana, dengan cara yaitu tadi pengambilan keputusan tuh harus dipikir secara matang-matang terlebih dahulu untuk mengantisipasi stres gitu. Oke, berarti untuk yang identitas sosial ini pengaruhnya lebih ke lingkungan waktu kita berada di perkuliahan ya? Iya, bisa Nah, gitu. soalnya kan pengaruh teman dan lain sebagainya, kita harus menemukan jati diri gitu. Oke. Baik, ini Kak, aku mau tanya lagi nih. Menurut Kakak ya, penyebab utamanya untuk meningkatnya kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa baru 2023 itu apa? Menurut aku sama kayak poin yang kedua, pertanyaan kedua, yaitu yang pertama akademik. Ya, memang pressure, nilai rapot, UTBK, apalagi UTBK kan soalnya susah mampus ya kan. Benar. Terus ujian STAN kayak gitu-gitu, itu banyak banget orang yang gagal gitu karena aku tuh mau PTN, kalau udah PTN ya udah tujuanku udah selesai. Kamu ingat ini kan kasus anak UGM yang bunuh diri? Oh iya. Nah, itu tuh karena dia tuh aku udah dapat SBM nih, aku udah keterima SBM, aku udah jadi mahasiswa UGM nih, gitu kan. Kece banget kan? Itu karena orang tuanya, karena dia udah menyelesaikan tugasnya, tujuannya, dia udah mendapatkan tujuannya. Dia tuh udah kayak ngerasa tujuannya tuh udah selesai. Aku nggak tahu harus mau ngapain lagi karena tujuanku udah selesai. Jadi dia mengakhiri hidup. I think pemikiranku seperti itu ya. Itu karena stres akademik. Yang kedua, isolasi sosial. Isolasi sosial ya itu tadi karena lingkungan, kayak misal dibully, kayak gitu-gitu ya kan. Kalian masuk nih ke dalam ruang lingkup yang toksik, pertemanan yang toksik, kamu nggak bisa bentengin diri kamu sendiri, akhirnya kamu kena pressure, tuntutan dari teman-teman kamu, misal kayak gengsi kayak gitu kan. Kamu nggak bisa nurutin gengsinya mereka, jadi kamu malah kebawa dan kamu terpaksa harus melakukan itu, jadi kamu stres kayak gitu. Yes. Terus ada nih terakhir. Oke, apa? Ada poin terakhir yaitu tekanan ekonomi. Nah, di sini kan banyak banget kan kayak aduh Mbak, UKT-nya mahal banget, apalagi kan Umsida swasta kan, ya kan. Jadi kayaknya aku harus part time aja deh Kak. Aku terus freelance atau gimana, manajemen waktunya yang mungkin kalian nggak bisa ngatur, apalagi kan semester 1 ya, habis SMA seneng-seneng main-main, terus kuliah kamu harus nyari duit buat UKT ya kan. Itu kan sangat-sangat susah gitu buat survive hal itu gitu. Jadi yang aku simpulin untuk yang pertanyaan ketiga ini, penyebabnya tuh yang pertama itu dari tuntutan akademik sendiri, lalu tuntutan sosial, dan tuntutan yang terakhir itu ekonomi atau finansial kita untuk betul sekali. Oke, ini Kak, last but not least ya, yang terakhir, bagi Kakak itu penting nggak sih peran universitas itu untuk mengatasi dan menjaga kesehatan mental mahasiswanya? Oke.
Menurutku penting ya, karena kita nih kan 24/7 kita di kampus ya kan. Kita seharian di kampus, stres di kampus, tuntutan tugas, ada dosen, apalagi dosennya killer, ya kan. Benar-benar. Menurutku kampus tuh harus memberikan fasilitas layanan konseling yang terbaik buat mahasiswanya. Even nggak layanan konseling deh, mereka ngasih edukasi. Biasanya kan ada seminar, webinar kayak gitu. Itu tuh mengenai tentang bahayanya bunuh diri atau self harm atau depresi. Itu menurutku itu menjadi pengetahuan dasar yang harus dimiliki mahasiswa. Nah itu sih menurut aku. Dan nggak hanya itu, kampus tuh harus memberikan dukungan sosial juga. Jadi motivasi buat mahasiswanya kayak apa ya contohnya? Mungkin ini apa tuh semacam ada ini waktu dosen biasanya tuh kan lebih banyak ceritanya tuh kan. Mungkin diselipin sedikit. Bener-bener biar gak terlalu serius gitu kan. Terus fasilitas-fasilitas yang memadai itu juga menjadi support buat mahasiswa tuh biar apa ya semangat gitu belajarnya gitu. Rasa juga kita ini kita punya kemampuan dan kebanyakan udah didukung sama kampus. Benar. Nggak lepas tangan atau gimana. Betul. Oke. Nah, itu aja sih Kak untuk pertanyaannya. Jadi kalau aku simpulin ya, pokoknya intinya itu kesehatan mental waktu bukan waktu mahasiswa aja sih sebenarnya, lebih ke kita selama kuliah ini gimana caranya untuk menjaga kesehatan mental itu sendiri tanpa intinya kalau semisal kita ada masalah atau apa paling nggak harus cerita, terus konseling atau terbuka lah itu sama ya. Soalnya rata-rata nih ya kayak yang aku tahu anak-anak yang tiba-tiba ceria lalu tiba-tiba tuh pendiam langsung ada entah itu nanti ada kejadian atau apa itu mulainya dari situ sih. Iya, I think kayak gitu juga. Intinya penting banget ya Kak ya itu menjaga kesehatan mental itu. Betul. Oke, ya itu aja. Oke. Terima kasih. Oke Kak, makasih ya untuk waktunya dan pandangannya. Kita kan juga ini kakaknya juga sebagai mahasiswa psikologi dari universitas kita juga kebetulan, jadi mungkin lebih pandangannya tuh lebih risetnya atau teorinya tuh lebih masuk daripada untuk mahasiswa yang lain. Kan yang lain tuh kebanyakannya mungkin secara manusiawi atau gimana. Kalau secara psikolog kan beda lagi. Oke, aku juga sangat senang banget bisa dipercaya buat menjawab pertanyaan dari adik-adik semester 1 Ilkom ini. Makasih banget loh ya atas waktunya. Tambahan lagi atau enggak? Mungkin ini kata-kata untuk mahasiswa sekarang kesehatannya kalau gimana? Oke, buat adik-adik mungkin mahasiswa-mahasiswa lainnya yang lagi stres kuliah atau kena pressure gitu kan, tetap semangat, kalian cari support system kalian, even chat GPT juga nggak apa-apa, kalian curhat di situ ya kan. Terus itu, yang kalian semangat deh, oke? Oke, harus semangat. Oke, terima kasih. Dadah.